Beredar di media sosial surat terbuka yang mengatasnamakan milenial Bea Cukai yang viral. Direktorat Jenderal Bea Cukai masih mendalami surat terbuka yang viral di media sosial medsos tersebut. Bea Cukai sedang mendalami apakah surat terbuka tersebut benar atau tidak. Surat terbuka dari milenial Bea Cukai sedang kami dalami. Tutur Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto. Sebelumnya, akun Twitter @partaisosim memposting surat terbuka yang mengatasnamakan pegawai milenial Bea dan Cukai Kuala Namu, Sumatera Utara. Dalam surat terbuka tersebut, dibongkar modus kejahatan yang dilakukan oleh oknum pejabat Bea dan Cukai dari berbagai level selama periode Januari hingga Desember tahun 2022. Izinkan kami mewakili milenial Bea Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau disebut KPPBC TMPB Kuala Namu menyampaikan informasi kepada publik selama ini ditutup-tutupi oleh pihak pejabat Bea Cukai mulai dari Eselon 3 Kepala KPPBC hingga Eselon 2 Kepala Kantor Wilayah dan Direktur di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait isu pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masih oleh direktorat kami selama periode Januari sampai Desember tahun 2022. Tulis surat terbuka tersebut dikutip pada Jumat tanggal 24 Maret tahun 2023. Adapun terdapat 4 poin yang dijelaskan sebagai upaya merunutkan peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2022 lalu. Pertama, milenial Bea Cukai mengungkapkan bahwa setelah berakhirnya masa pandemi COVID-19 dan dibuka kembali arus lalu lintas penumpang dari luar negeri melalui udara dan laut pada awal Januari tahun 2022, terjadi lonjakan yang cukup signifikan barang bawaan penumpang. Direktorat Jenderal Bea Cukai akhirnya mengeluarkan Surat Per 13 BC 2021 tanggal 9 November tahun 2021 tentang tata cara pemberitahuan dan pendaftaran International Mobile Equipment Identity atau disebut IMEI atas perangkat telekomunikasi dalam pemberitahuan pabean. Kedua, terkait pemberitahuan mengenai IMEI tersebut, ternyata juga turut terungkap bahwa telah terjadi anomali dan kecurangan yang terindikasi adanya kerugian negara, yaitu harga yang ditetapkan pejabat Bea Cukai setingkat level menengah fungsional pejabat Bea Cukai ahli pertama, menetapkan sesuka hatinya atau sesuai pesanan. Parahnya lagi, masih berdasarkan penjelasan milenial Bea Cukai, pejabat yang lebih atas seperti Eselon 4 dan Eselon 3, melindungi hal tersebut karena lebih mementingkan menjaga nama baik demi predikat WBK-WBBM. Untuk diketahui, predikat WBK-WBBM adalah wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Ketiga, perihal mengenai adanya anomali dan kecurangan yang terindikasi merugikan negara tersebut. Menurut milenial Bea Cukai diketahui hingga ke Kepala Kantor Wilayah Eselon 2, dan tidak dilakukan tindakan tegas terkait hal tersebut. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi dengan status predikat WBK-WBBM, Kepala Kantor Wilayah Eselon 2 memilih untuk menutupi agar tidak tercium pihak luar. Hal ini diketahui sampai ke Kepala Kantor Wilayah Eselon 2, dan tidak dilakukan tindakan tegas terkait hal tersebut karena demi menjaga nama baik instansi jangan sampai terblow up ke media. Demikian isi surat terbuka. Keempat, sebagai pengungkapan terakhir yang dilakukan oleh milenial Bea Cukai dari Kantor Pusat Pejabat Bea Cukai TMPB Kuala Namu, tertulis lebih jauh bahwa berdasarkan informasi yang mereka dapatkan hal tersebut anomali dan kecurangan tidak hanya terjadi di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara, melainkan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh Indonesia. Hal ini berangkat dari pengetahuan bahwa pegawai Eselon 2, direktur di kantor pusat DJBC, telah berkoordinasi ke daerah untuk mengkondisikan hal tersebut agar tidak melebar kemana-mana, cukup ditutupi. Oleh karena itu, kecil kemungkinan jika terjadi penyelewengan. Namun, adanya milenial BC yang mengungkapkan bahwa masih terjadi kecurangan di lapangan. Apalagi yang ditengarai dilakukan dengan terstruktur dan sistematis malah menunjukkan bahwa masih ada celah untuk merugikan negara. Berdasarkan keterangan di atas kami merasa inilah saatnya momen kami untuk menyuarakan dan membuka kebusukan sekaligus untuk bersih-bersih di Direktorat Bea dan Cukai sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo saat membuka paripurna kabinet. Isi surat tersebut.
Milenial Bea Cukai berharap, dengan adanya informasi ini, data yang disampaikan kepada masyarakat semua kebobrokan dan pelanggaran yang terjadi di tempat keluar masuk penumpang dari luar daerah PBAN, luar negeri, yang masuk melalui pelabuhan udara dan pelabuhan laut di seluruh Indonesia dapat mengungkap adanya penyelewengan petugas Bea Cukai dan potensi kerugian negara atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Bea Cukai yang bertugas memutus atas barang bawaan penumpang dari luar negeri.